pincang mesinnya guys. Ya, kita bikin video dulu di dalam ya guys. Halo semua, selamat datang di channel saya Yoga Kurnia. Jadi pada video ini saya akan membuat video mengenai pembahasan mobil pincang ya. Nah, jadi tadi saya sudah merekam mobil saya ini pincang parah guys. Nah, kemarin udah saya cek koil nomor 1 masalahnya. Koil yang nomor 1 mati. Bagaimana cara mengeceknya dan bagaimana tanda mesin pincang? Oke, saya akan jelaskan yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah mobil ini 4 silinder. Jadi memiliki 4 busi dan 4 koil. Kemudian kenapa mobil ini bisa pincang? Biasanya disebabkan oleh salah satu koil yang bocor. Biasanya bocornya itu di selongsong koil. Jarang sekali koil yang tiba-tiba mati, itu jarang. Pasti ada aba-aba dulu, seperti pincang setengah atau bahkan langsung mati gitu, sangat jarang. Nah, kalau misal langsung mati, kalian cek perkabelannya juga, cek businya juga. Kemudian langsung aja. Tanda untuk mengetahui koil itu mati adalah nih, yang pertama mobil berbet. Tadi kan saya sudah merekam tuh knalpot saya, bahkan itu cold start ya. Saya rekam knalpotnya nembak-nembak dan berbet, mobil bergetar parah walaupun engine mounting kalian bagus. Kemudian kalian lihat average-nya ini ya, konsumsi bahan bakarnya ini sangat-sangat rendah. Biasanya seboros-boros yang saya pakai ini di atas 8 km per liter, cuman ini 72 walaupun saya baru mereset. Bahkan biasanya saya ketika mereset trip A, trip B itu biasanya malah justru tinggi. Nah, ini rendah banget, ini 7,6, biasanya 8,2. Ini saya terakhir reset kan 522,5 km per liter. 522,5 km yang lalu saya reset. Kemudian itu mesinnya getar. Jika kalian pakai mobil ini, terutama di jalan yang agak menanjak, itu biasanya mobilnya sangat berat, berat bahkan sampai mau mati. Kalau kalian pakai manual itu rasanya berat sekali. Cuman kalau matic biasanya sampai mobilnya gredek, sampai mau berhenti guys. Kalian harus pindah gigi manual ke gigi rendah. Kan biasanya ada yang bisa dioper. Kalian harus pakai gigi rendah. Bahkan jika kalian pakai D aja, ketika kalian jalan biasa, mobil terasa berat dan ngopernya itu nyentak-nyentak, seperti memaksakan tenaga harus keluar sebesar mungkin tenaganya. Cuman karena koilnya bocor jadi seperti tertahan. Nah, tadi kan ini kan knalpot nembak-nembak tuh. Nah, ini nembak-nembak. Jadi selanjutnya kita di sektor mesin ya. Ini ada 4. Nah, ini soket yang kemarin saya ganti. Jika kalian belum tahu caranya, silahkan tonton video saya sebelumnya. Kan ada 4 nih koil. Cara sederhana dan cara daruratnya tanpa scanner adalah kalian lepas koilnya ini satu persatu. Harusnya lepas koil satu-satu, cuman lepas soketnya aja gak masalah. Tapi nanti cek engine akan nyala. Oke, gak masalah, nanti kita reset. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Ini 1, 2, 3, 4. Mulai nomor 1 kita lepas. Nah, ini masih pincang karena yang mati koil nomor 1. Bener-bener pincang mesinnya. Ini pasti cek engine itu nyala di sana karena ada kabel yang terlepas. Nah, ini kan masih pincang tuh. Normalnya itu kalau mobil dilepas koilnya itu akan mengalami pincang juga. Cuman ini pincangnya nggak parah tapi tetap. Nah, kita beri contoh. Ini koil 2 pengaitnya hilang juga guys. Saya juga baru kita nomor 3 deh. Kita lepas ya. Nah, mobil tambah pincang. Kita pasang lagi langsung bener. Yang nomor 4. Nah, mobil tambah pincang, kita pasang langsung bener. Nah, artinya apa? Koil yang mati adalah koil nomor 1. Karena ketika walaupun mesin udah pincang, kita cabut nomor 1, itu mesin tidak ada perubahan sama sekali. Pincang juga nggak tambah, bener juga enggak. Itu biasanya udah mati. Kalau mati setengah, pincangnya nggak sampai parah kayak gini. Nah, ini berhubung yang nomor 2 susah ya, saya cari alat dulu. Nah, cek engine nyala tuh. Karena mesin nyala, saya lepas-lepas kabel. Nah, kalau CRV nanti kita gampang lah resetnya. Kita resetnya itu tinggal sabut aki minusnya berapa detik itu sampai arusnya benar-benar habis, itu bisa ya. Nah, ini saya pakai alat yang buat masang itu ya. Nah, kita cari. Malah obengnya nggak ada. Oh, ini ya Allah, untung nggak jatuh. Ini kita lepas yang nomor 2 kabelnya. Ini karena susah kita songkel aja.
Ini juga kapan-kapan akan saya ganti ya, bahaya kalau kasusnya sama kayak yang nomor 1, nanti lepas pasang malah bikin koilnya rusak. Nah ini kan tambah pincang tuh mesinnya tuh, kalian bisa bedain kan, ini pincang gini, ketika kita pasang lebih halus, kita lepas lagi pasti kayak gitu lagi. Ini cuma agak susah, males. Oke, fix nomor 1 koilnya yang mati. Saya sudah mempersiapkannya ini. Saya sudah mempersiapkan koil ini aftermarket merek Flama. Ini yang terkenal lumayan bagus ya untuk kategori mobil Honda, karena saya mau beli ori kok lumayan mahal, kemudian ya wes pakai ini aja. Caranya kalian persiapkan kunci ring. Nih, kalian persiapkan kunci ring 8 atau 10 ya, sepertinya 8, ring 8 untuk melepas aki dan melepas mur pengunci koilnya. Kita matiin dulu aja mesinnya, kita matiin semua lampunya deh. Kita rangkai kuncinya. Kalau kalian mau beli koil ini, saya akan nyantumin linknya di deskripsi ya. Nah ini adalah cara darurat, kalian bisa lakukan cara ini adalah cara darurat untuk mengetahui. Ya Allah, ternyata kunci 10, ternyata kunci 10 guys. Nah langsung kan, ini hati-hati ya, ini murnya itu sangat kecil, kalau jatuh kalian pusing, hati-hati lepasnya dan kalian simpan. Ini cara ini bisa kita lakukan benar-benar darurat tanpa scanner. Kemudian saya kemarin juga melakukan itu sih, sehingga saya berani mastiin kalau yang mati itu koil nomor 1. Apalagi untuk CR-V, untuk mayoritas mobil Honda kan nggak tertutup intake. Saya dulu punya Nissan Granivina, koil busi ketutup intake, jadi kalau mau benerin, mau turun up, mau servis harus lepas intake, cek engine nyala, jadi harus di reset. Ini mesin juga udah pada rembes, belum sempat benerin. Nah ini udah kasih solatif ini ya, kita coba buka ya, penasaran aja sih kayak gimana. Ini juga empat-empatnya nggak ada orinya koilnya, cuman yang merek Flama itu hanya 2. Ini saya beli satu lagi 3. Nah ini mereknya Steker, jadi saya nggak bilang merek lain jelek, cuman banyak orang yang merekomendasikan pakai merek Flama untuk Honda ya. Kita lihat fisiknya. Nah maaf nggak kelihatan ya, ini kalian lihat nggak ada retak-retak rambut gitu. Nah ini nih retak rambut tipis banget, cuman ini juga bisa bikin bocor, jadi pengapinannya itu nggak maksimal. Ini terlihat mau letak besar ini sepanjang. Ini juga udah parah, mungkin ini udah lama ya. Kalau dilihat dari warnanya juga ini beda nih, udah pudar banget nih. Ini warna yang lama kayak gini, hitam coklat. Ini yang baru hitam, walaupun hitamnya keabu-abuan, cuman ini lebih hitam. Untuk beratnya Steker sama Flama ya salah, beda. Sama ding, sama, karena ini kan juga perangkat elektronik. Kita pasangnya biasa sih, ini rembes-rembes juga. Kalau busi mati itu sangat jarang sekali, kecuali ada kebocoran oli di dalam, kebocoran oli atau coolant atau apalah, intinya yang merendam busi di dalam itu bisa mati. Nah masanya gini aja. Setelah ini kemudian ini kita sambungkan, jangan lupa nanti lepas aki ya. Nah bautnya ini krusial sekali, sangat kecil, susah nyarinya. Walaupun bisa pakai baut lain yang sama, cuman kan kalau ori kan lebih bagus lagi. Jika sudah, kita kencangin langsung aja. Nah jadi ada satu koil yang mereknya bukan Flama ini, nanti semoga juga awet sih, nggak gonta-ganting. Jika sudah, pastiin semua soket koil itu terpasang kencang ya. Jika sudah kencang semua, kita lepas kutub min aki, nggak usah lama-lama, kita lepas ya 5 detikan aja lah. Kita simpen koil lama dulu di dalam, nanti biar nggak jatuh ya. Kita harus lewat sini, parkirannya benar-benar ya gini, kalian bisa lihat nggak ada penerangan. Kebetulan kunci juga sama, pakai kunci 10, baut jangan sampai hilang juga.
ini akinya, kepala akinya harusnya kan untuk CR-V ini yang besar ini kepala, cuman yang kecil kemudian ditambah timah jadi terlihat jelek banget kayak gini. Kalau kalian ada rekomendasi untuk ngatasin kepala aki biar bagus, entah dikasih sambungan apa, tulis di kolom komentar ya. Nah jika udah pastiin jangan sampai kena sisi manapun, terutama sisi yang besi-besi itu ya, nanti takutnya terjadi short malah pusing lagi sih. Nah jika sudah, kalau kalian mau pastiin ini aman dulu ya. Nah, ini kan plastik, insya Allah aman. Susah. Jadi intinya kalian buka pintu aja, buka pintu, terutama kan saya udah masang variasi lampu tuh, insya Allah ini arusnya juga udah nggak ada karena lampunya mati, nggak mau nyala, harusnya kan otomatis nyala. Kotor banget ya, mobil udah dicuci. Kita pasang lagi. Jadi kalau kita lepas negatif ya, kabel negatif itu di average consumption di speedometer itu nggak kereset guys. Yang kereset biasanya audio, susah, harus tangan dua. Saya taruh dulu. Sudah terpasang sempurna, yang penting udah kencang. Selanjutnya kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tes mobilnya apakah masih pincang. Semoga normal. Kalau masih pincang ada hal lain yang mati, entah busi atau mana, itu lampunya nyala tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan nggak kereset, paling audio yang kereset. Nah alhamdulillah udah sembuh guys. Kalau nggak percaya nih tak lihatin tanpa cut ya. Alhamdulillah ini memang basah, ini basah air. Tadi habis hujan, terlebih lagi rumah saya kan di atas ada dataran tinggi, jadi ya sering ngembunnya lama loh, 3 menitan loh. Ya alhamdulillah udah bener. Kita cek di mesin apakah pincang. Alhamdulillah udah anteng guys. Kalian bisa bedain toh dari suara dan sama getaran toh tadi anteng kan. Kita tutup, bikin closingnya di dalam aja. Oke guys, jadi seperti yang tadi kalian lihat, mobil sudah alhamdulillah sudah normal ya. Kemudian caranya seperti itu. Ini saya engine nggak ada yang nyala karena saya sudah lepas aki. Cara ini bisa kalian lakukan ketika darurat. Kalau nggak darurat ya, apalagi rumah kalian dekat bengkel, kalian langsung aja di scan, jadi kan lebih tahu, lebih pasti detail. Seperti itu aja videonya. Kemudian saya cantumkan link pembelian koilnya di deskripsi. Kalian bisa cari di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa share pengalaman pahit apa yang kalian rasakan ketika tiba-tiba koilnya mati, busi mati. Nah, konsumsi bahan bakar dari berapa menjadi berapa, silahkan curhat di kolom komentar, kita cerita bersama-sama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.